Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini di seluruh penjuru dunia telah mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ketika kalimat takbir, tahmid dan tahlil telah dikumandangkan, ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah memasuki hari raya Idul Fitri. Di pagi hari ini kita akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi hari ini juga kita akan diumumkan siapa yang lulus dan tidak lulusnya selama 1 bulan ke belakang berpuasa. Kita melakukan pendidikan selama 1 bulan lamanya. Betapa pedihnya, betapa sakitnya perut kita ketika kita menahan kelaparan. Kita melakukan pelatihan 1 bulan lamanya. Maka hari ini kita akan diumumkan siapa yang lulus dan yang tidak lulusnya dalam puasanya 1 bulan ke belakang. Dan kemungkinan di antara kita ada yang lulus dan ada yang tidak lulusnya. Maka beruntung hadirin sekalian yang akan mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya. Maka terdengar dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ataupun membacakan amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengarkanmu mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang terjadi ketika engkau berkhutbah kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Wahai sahabatku, sebelum saya menyampaikan khutbah tadi, datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doanya, kemudian saya mengaminkannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan doanya, kemudian Rasulullah SAW yang mengaminkannya, apakah doa itu ditolak? Tidak hadirin sekalian, pasti Allah akan mengijabah doanya. Salah satu doa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Allah, janganlah kau terima amal ibadah Ramadannya, puasanya, membaca Al-Qur'annya bagi mereka yang sengaja durhaka membentak kepada orang tuanya." Na'udzubillah min wala taqul lahum ma'ufin, janganlah kau sekali-sekali membentak kepada orang tua kalian. 30 hari lamanya kita melakukan ibadah.
siangnya kita melakukan ibadah, malamnya kita melakukan sholat, mungkin kita tambah dengan tahajud, sedekah, membaca Al-Quran, tapi demi Allah semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita seorang anak yang sengaja membentak durhaka kepada orang tuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di Ramadan kali ini, di momentum kali ini adalah hari yang bagus untuk kita meminta maaf kepada orang tua kita. Setelah kita berlebaran, kita pulang ke rumah masing-masing, kita temui orang tua kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang sangat erat ketika kita bertemu dengan beliau. Ustaz, bagaimana katanya saya terhalang oleh jarak telepon, bagaimana orang tua saya sudah meninggal duluan ya Allah, maka itu wajib dijarahi ke kuburannya. Kemudian bicara tentang ibadah. Al-Qamah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya bagus, yang ibadahnya baik, tapi kenapa ketika dia sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Bila pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Al-Qamah teman dekat kita, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa dia dalam keadaan sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, kau panggil kedua orang tuanya Al-Qamah, kau bawa ke hadapanku. Maka menghadaplah seorang ibu dikarenakan ayahandanya Al-Qamah sudah meninggal duluan. Menghadaplah seorang ibu, wahai ibunya Al-Qamah sekarang dalam keadaan sakaratul maut, tapi kenapa dia ketika sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Apa dosanya wahai ibunya Al-Qamah? Apa kata ibunya Al-Qamah? Wahai ya Rasulullah, dulunya Al-Qamah berbakti kepada saya, tapi ketika dia sudah menikah dengan seorang wanita yang cantik, dia malah mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ke Bilal, wahai Bilal, kau ambil kayu bakar sebanyak-banyaknya, kau bakar Al-Qamah secara hidup-hidup. Orang tua yang mana yang rela anaknya dibakar di depan matanya. Maka orang tuanya berkata, wahai ya Rasulullah, engkau adalah saksi bahwasanya saya telah mengampuni Al-Qamah. Wahai Bilal, kau datanglah ke rumah Al-Qamah. Ketika datang ke rumah Al-Qamah, Masya Allah, Al-Qamah sudah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Inilah yang sering terjadi hadirin sekalian. Ketika seorang laki-laki sudah mempunyai istri, maka dia wajib mendahulukan orang tuanya. Ketika orang tuanya sakaratul maut, dia bisa membantu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Seorang anak akan rela orang tuanya meninggal karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi ya Rasulullah, izinkan kami untuk bisa membantu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang muslim, man kana walidatun, barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua, walam yadirha, tapi dia tidak membahagiakannya, kharaja minad dunya ala ghairi syahadati, maka dia ketika mati, ketika meninggal dunia, maka dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, kita sebagai anak yang dari orang tuanya, maka kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.